Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudian Nur Aini Hartoyo dengan 076 perwakilan dari kelompok 10. Izin mempresentasikan mengenai analisis efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran. Next. Nah, saya perkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama saya sendiri, Yulian Nur Ainartoyo dengan NIM 2020-2100076. Yang kedua ada Muhammad Ardalfa Baihaqi dengan NIM 2020-2102060. Yang ketiga ada Fatur Rahman dengan NIM 2020-2103008. Dan yang keempat ada Dia Syam Ramsi dengan NIM 2020-2103051. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi analisis efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran efektivitas. Nah, yang pertama, efektivitas itu merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, efektivitas ini menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai tujuan. Nah, efektivitas ini ditentukan oleh hubungan antara output yang dihasilkan dengan tujuan dan jika semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan juga, maka akan semakin efektif juga. Next. Nah, yang selanjutnya ada aspek-aspek efektivitas. Yang pertama ada aspek peraturan atau ketentuan. Nah, peraturan ini dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, peraturan atau ketentuan ini merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif. Nah, yang kedua ada aspek fungsi atau tugas. Nah, individu atau organisasi itu dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Nah, oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi itu harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya. Nah, yang ketiga, ada aspek rencana atau program. Aspek ini itu merupakan suatu kegiatan yang dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat dicapai. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada aspek tujuan atau kondisi ideal. Nah, aspek ini merupakan kondisi ideal atau tujuan yang merupakan target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Jadi mengenai efisiensi ya. Jadi efisiensi yaitu ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Di efisiensi ini diukur dengan cara membandingkan biaya aktual dengan standar, di mana biaya-biaya tersebut harus dinyatakan dengan output yang diukur. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan output sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien. Lalu ada jenis-jenis efisiensi. Jadi jenis-jenis efisiensi ini dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan tolak ukur, berdasarkan titik impas, dan berdasarkan optimal. Jadi berdasarkan tolak ukur, yaitu efisiensi itu berdasarkan suatu perbandingan antara tolak ukur hasil minimum yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai dan akan dinyatakan efisien jika hasil nyata yang diterima lebih besar dari tolak ukur hasil minimum yang ditentukan dari awal. Lalu yang kedua ada berdasarkan titik impas atau break even point. Jadi break even point ini sering digunakan dalam bidang usaha
yang mana titik impas itu merupakan titik serta kondisi di mana dalam setiap produksi barang atau jasa, jumlah keseluruhan pendapatannya setara dengan jumlah keseluruhan pengeluaran dan keuntungan akan bernilai nol mutlak atau balik modal. Lalu yang ketiga ada optimal. Jadi optimal itu merupakan suatu perbandingan terbaik antara usaha yang dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Lalu ada korelasi antara efisiensi dan efektivitas. Jadi anggaran akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada analisis varian. Jadi, gunanya analisis varian ini untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dilakukan dengan cara membandingkan biaya aktual dengan biaya standarnya. Ini biasanya disebut sebagai analisis varian. Baik, analisis varian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, varian penjualan dan laba. Jadi varian penjualan dan laba ini dikatakan menguntungkan jika biaya aktualnya itu lebih besar daripada biaya anggarannya. Tapi dikatakan tidak menguntungkan jika biaya aktualnya itu lebih kecil daripada biaya anggaran. Selanjutnya variasi biaya. Jadi variasi biaya ini dikatakan tidak menguntungkan jika biaya aktualnya itu lebih besar daripada anggaran. Tapi dikatakan menguntungkan jika biaya aktualnya itu lebih kecil daripada anggaran. Next. Selanjutnya ada variasi bahan baku langsung. Jadi variasi bahan baku langsung ini dibagi menjadi 2, yaitu variasi harga dan variasi efisiensi. Untuk variasi harga sendiri, untuk mendapatkannya itu dengan cara harga aktual dikurangi harga anggaran dikali kuantiti aktualnya. Sedangkan untuk variasi efisiensi, yaitu kuantiti aktual dikurangi kuantiti anggaran dikali harga anggaran. Selanjutnya ada variasi tenaga kerja langsung. Jadi variasi tenaga kerja langsung ini juga dibagi menjadi 2, untuk variasi upah dan variasi efisiensi. Jadi untuk mencari variasi upah sendiri, rumusnya tenaga kerja aktual dikurangi tenaga kerja anggaran dikali jam aktual. Terus untuk variasi efisiensinya, dicarinya dengan cara jam aktual dikurangi jam anggaran dikali tenaga kerja anggaran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya mempunyai contoh soal yang dimana yang pertama itu ada data rencana dari bulan Juli, yaitu ada unit barang yang diproduksi yaitu 20.000 unit. Kemudian standar jam tenaga kerja langsung yaitu 2 DLH dan kemudian ada tingkat upah rata-rata per jamnya yaitu 10.000. Nah, dari data ini kita langsung masukkan ke bagian anggaran ya. Untuk rencana produksi ini yaitu unit barang yang diproduksi yaitu sebesar 20.000 unit. Kemudian untuk DLH per unitnya yaitu sama dengan standar jam tenaga kerja yaitu 2. Kemudian ada tingkat upah rata-rata per jamnya yaitu sebesar 10.000. Nah, ini masuk di tarif upah. Kemudian yang kedua yaitu ada realisasi di bulan Juli tahun 2019. Yang pertama ada unit barang yang diproduksi yaitu sebesar 15.000 unit. Kita langsung masukkan aja di rencana produksi pada realisasi yaitu 15.000 unit. Kemudian ada jam tenaga kerja langsung selama bulan Juli yaitu 37.000 DLH. Nah, ini kita masukkan di jumlah DLH karena di sini sudah tertera yaitu selama bulan Juli itu 37.000. Oke, untuk selanjutnya yaitu biaya buruh 1 bulan sebesar 400 juta. Di sini kita langsung masukkan aja di biaya tenaga kerja langsung ya. 400 juta. Nah, kemudian yaitu selanjutnya kita langsung mencari jumlah DLH dari anggaran. Nah, jumlah DLH ini kita dapatkan dari rencana produksi yaitu 20.000 dikalikan dengan DLH yaitu sebesar 2.
Nah, untuk jumlah DLH-nya kita ketemu yaitu 40.000 dan untuk biaya TKL yaitu jumlah DLH 40.000 dikalikan dengan 10.000. Oke, yaitu ketemunya 400 juta. Kemudian untuk pada bagian realisasi, DLH ini kan masih belum ketemu. Nah, kalau dari anggaran ini kan kita jumlah DLH kan, kita kan mencari jumlah DLH itu dari rencana produksi dikalikan DLH. Namun untuk realisasi ini, untuk DLH itu kita mencarinya itu dengan jumlah DLH kita bagi dengan rencana produksi. Oke, yaitu ketemu 2,47. Dan untuk tarif upah yaitu sama, yaitu 400 juta dibagi dengan 37.000. Nah, ketemunya yaitu 10.811. Kemudian kita akan mengerjakan yaitu rencana yang disesuaikan. Nah, untuk rencana yang disesuaikan ini biasanya kita juga sebut dengan anggaran fleksibel. Nah, untuk produksi ini pada anggaran fleksibel atau rencana yang disesuaikan ini kita samakan dengan realisasi. Berbeda dengan biaya. Untuk biaya itu pada anggaran fleksibel itu kita dapatkan dari anggaran sendiri. Namun untuk rencana produksi sendiri ini kita dapatkan dari realisasi. Nah, yaitu kita masukkan yaitu sama sebesar 15.000. Oke. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada DLH. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa untuk produksi ini pada anggaran fleksibel atau rencana yang disesuaikan itu kita ambil dari realisasi. Namun untuk biaya kita ambil dari anggaran. Nah, untuk DLH ini kan termasuk biaya, makanya kita masukkan sama yaitu 2. Kemudian untuk jumlah DLH-nya yaitu sama rencana produksi dikalikan dengan DLH. Yaitu 15.000 dikalikan dengan 2. Yaitu ketemunya 30.000. Untuk tarif upah yaitu sama, kita ambil dari anggaran yaitu sebesar 10.000. Dan kemudian untuk biaya TKL-nya dari anggaran fleksibel atau rencana yang disesuaikan yaitu 30.000 dikalikan dengan 10.000. Nah, kita sudah menemukan biaya-biaya yang kita cari mulai dari anggaran, kemudian rencana yang disesuaikan, hingga dengan realisasi dan varians. Nah, untuk varians ini kita itu mengetahui setelah kita menemukan biaya-biaya yang kita cari, di sini kita dapat menemukan varians atau selisih dari antara anggaran dengan realisasi. Nah, ini kita dapat lihat bahwa untuk rencana produksi ini 0, jadi tidak bisa kita buktikan. Kemudian untuk DLH ini, untuk realisasinya itu sebesar 2,47 dan rencana yang disesuaikan itu 2. Nah, ini termasuk tidak menguntungkan karena realisasinya lebih besar daripada rencana yang disesuaikan. Kita tulis tidak menguntungkan. Kemudian untuk jumlah DLH ini sama, realisasinya itu 37.000 dan untuk rencana yang disesuaikan yaitu 30.000. Jadi di sini realisasinya itu lebih besar daripada rencana yang disesuaikan. Jadi kita bisa bilang tidak menguntungkan juga. Untuk selanjutnya yaitu dari tarif upah. Dari tarif upah ini untuk realisasinya itu sebesar 10.811 dan untuk rencana yang disesuaikan yaitu sebesar 10.000. Di sini sama bahwa realisasinya itu lebih besar daripada rencana yang disesuaikan, maka kita sebut tidak menguntungkan. Nah, oke. Setelah kita
memberikan keterangan dari tabel yang sudah saya jelaskan ini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada varians upah dan varians efisiensi. Nah, dari varians upah ini kita dapat menghitung dari tabel yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Untuk varians upah ini yaitu rumusnya itu upah aktual dikurangi upah anggaran dikalikan dengan jam aktual. Jadi di sini tuh kita dapat menemukan dari 10.811 dikurangi dengan rencana yang disesuaikan yaitu 10.000, kemudian dikalikan dengan realisasi dari jumlah DLH-nya yaitu sebesar 37.000. Nah, di sini kita menemukan 30.000. Nah, kemudian untuk variance efisiensi yaitu rumusnya jam aktual dikurangi jam anggaran, kemudian dikalikan dengan upah anggaran. Nah, untuk jam aktual ini kita dapatkan dari ini jumlah DLH ini yaitu sebesar 37.000 dikurangi dengan rencana yang disesuaikan yaitu 30.000. Kemudian kita kalikan dengan upah anggaran. Nah, upah anggaran ini tarif upah ya, yaitu sebesar 10.000. Nah, ini hasilnya yaitu 70 juta. Untuk variance efisiensi dan variance upahnya itu 30 juta. Kemudian kita bandingkan untuk variance upah ini kan 30 juta dari sebelumnya itu, maka kita sebutkan dengan tidak menguntungkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu variance efisiensi yaitu sebesar 70 juta, itu sama tidak menguntungkan. Nah, dari setelah kita mencari variance upah dan variance efisiensi, yaitu untuk selanjutnya ada total variance, yang dimana total variance ini kita dapatkan dari hasil variance upah ditambahkan dengan variance efisiensi, yaitu variance upahnya yaitu 30 juta, kita tambahkan dengan variance efisiensi yaitu 70 juta. Nah, untuk hasilnya itu 100 juta untuk total variance. Nah, 100 juta ini kita bilang bagus karena bukan bagus sih, benar, karena dari total variance ini 100 juta sama dengan variance dari hasil biaya TKL ini sebesar 100 juta. Tapi untuk total variance ini kita juga bisa mengatakan bahwa masih tidak menguntungkan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang mungkin masih kurang jelas dan kurang berkenan untuk teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.